Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Melanjutkan pembahasan usulul tsalatsah yakni sampai kepada perintah dakwah Nabi secara terang-terangan untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, meninggalkan berhala. Beliau diangkat sebagai Nabi dengan surah Al-Alaq dan diutus sebagai Rasul dengan surah Al-Mudaththir, sehingga diturunkan surah Al-Mudaththir, yakni 1 sampai dengan 7. Kemudian di antara makna kalimat ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, makna kum fa'anzir, bangkitlah, berdirilah dan berilah peringatan, yakni yundiru 'anil syirk, memperingatkan manusia dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, 'azzamahu bitauhid, yaitu mengagungkan Allah dengan tauhid, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, yakni membersihkan amalan perbuatan kita dari perbuatan syirik dan berbagai jenis macamnya, yakni tahhara a'malaka, tahhir a'malaka anis syirki, bersihkan amal perbuatanmu dari kesyirikan, warrujza fahjur, ar-rujzu di situ al-asnam, yaitu berhala, maka jauhilah, tinggalkanlah, wahajaraha, tarakaha, tinggalkan, wa ahlaha, termasuk tinggalkan pula para pelaku-pelaku penyembah berhala, pelaku kesyirikan, yaitu wal bara'atu minha wa ahlaha, berlepas diri dari penyembahan kepada berhala dan juga termasuk
menjauhi yakni para pelaku-pelaku penyembah berhala. Kemudian beliau berada di Mekah, yakni akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau berdakwah untuk menegakkan tauhid di kota Mekah, yakni selama 10 tahun, mengajak mereka kepada tauhid. Wa ba'dal 'ashr, dan setelah 10 tahun, urija bihi ila samai, beliau diangkat atau dimi'rajkan ke atas langit. Wa furridat alaihi salawatul khams, diwajibkan atas beliau dan kaum muslimin untuk menegakkan salat fardu 5 waktu. Ya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau salat di Mekah selama 3 tahun, mulai dari tahun ke-10 sampai tahun ke-13. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Hijrah itu adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam, yaitu pindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah, dan hal itu akan tetap berlangsung, tetap dilakukan hingga tegaknya hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya kemarin sudah disampaikan, yakni surah yakni Al-Ankab An-Nisa, surah yang keempat, yaitu pada ayat yang ke-97 sampai dengan 99. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Iya. Allah tabaraka wa ta'ala, bumi Allah adalah luas. Fatudhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah di bumi itu. Berarti mereka tidak mau hijrah karena memang faktor keimanannya yang tidak ada, ya. Itu hanya sebagai alasan, mengaku dirinya apa? Orang yang lemah. Kemudian faulaika ma'wahum jahannam, apa ancaman bagi mereka? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam.
wa sa'at masira, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. iya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang tertindas. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. ya, kecuali mereka orang-orang yang tertindas. Kalau tadi tidak tertindas, cuma ngaku lemah. Kalau ini memang betul-betul tertindas. Kemudian wanita-wanita yang memang secara fitrah mereka adalah lemah. Demikian pula anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya, dan juga termasuk udzur syar'i karena tidak mengetahui perjalanan. Fa ulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, dalam konteks sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka tidak ada alasan kalau kita hidup di negeri-negeri kafir yang kita tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa melaksanakan sholat, maka tidak ada alasan kita tetap tinggal di tempat itu. Maka wajib bagi kita untuk segera hengkang, cabut dari tempat itu, pindah ke negeri yang kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di sana kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Di sana kita bisa melaksanakan yakni kewajiban sebagai seorang muslimah menutup aurat. Contoh di negeri kita, bisa nggak kita melaksanakan syariat berjilbab? Bisa. Bisa. Tapi bisakah kita melaksanakan syariat berjilbab menutup aurat di negeri Perancis? Karena dilarang. Ya. Maka mereka yang berada di sana dianjurkan untuk hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin yang mereka bisa melaksanakan dengan baik. Atau di negeri yang mereka tidak bisa bebas untuk menegakkan sholat, karena selalu dipantau di mana-mana, di setiap sudut banyak kamera CCTV, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk menegakkan sholat, selalu diawasi. Kalau ada negeri seperti itu, maka wajib kita harus keluar darinya, sekalipun kita di sana dicukupi kebutuhannya, di sana hidup nyaman, fasilitas duniawiya lengkap, tapi tidak bisa mengabdi kepada Allah. Padahal mengabdi kepada Allah itu adalah tujuan hidup manusia. Padahal menegakkan agama Allah itu merupakan kebahagiaan. Tidak sekedar cukupnya materi, tapi kebutuhan ruhaniah itu lebih utama dari sekedar kebutuhan jasmaniyah. Karena kebutuhan terhadap agama itu sebagaimana butuhnya orang kepada oksigen atau nafas. Bagaimana orang butuh kepada nafas? Bukan sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, tapi setiap waktu. Kita ini butuhnya kepada petunjuk Allah, yakni setiap saat. Butuhnya kita kepada agama setiap saat. Sebagaimana butuhnya manusia, yakni kepada nafas atau udara atau spesifik oksigen. Maka wajib bagi kita untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Karena dengan melaksanakan tujuan hidup kita, Allah akan memberikan kebahagiaan. Baik, demikian pula di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, yaitu pada ayat yang ke-26. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut,
Oh, kok nggak ada? Mungkin tancapnya di tengah. Iya. Di tengah, di tengah. Sudah? Dari tadi nggak ada ya? Oh, anak nggak lihat. Baik. Ayat yang ke-56. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Iya. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku wasi'ah, luas. Jadi nggak ada alasan. Wah, tradisi di desa ini ya ngene iki, kita nggak boleh sholat. Kalau ada orang sholat selalu dikucilkan. Maka kalau kita hidup di desa seperti itu harus apa? Harus pindah, hijrah. Jangan bertahan di tempat itu. Sungguh pun desa itu desa yang makmur, gemak ripa, lok jinawi. Ya. Titoto titi tentrem kerto raharjo. Ya. Senajan tukul tanpa tinandur. Kalau ada desa yang seperti itu, tapi desa itu tidak ada orang yang beribadah sama sekali, pindah. Apa mungkin ada desa seperti itu? Sangat mungkin. Karena nanti di akhir zaman itu tempat-tempat yang mengikuti Dajjal itu diberi istidraj. Desa itu subur makmur. Kenapa? Para pengikut Dajjal, desa mereka itu subur makmur. Sebaliknya, desa orang-orang yang menentang Dajjal kering kerontang. Baca dalam Sahih Muslim, coba di nomor 2480. Ciri-ciri Dajjal. Ya, silakan. 2480. 2480 Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah SAW, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Tapi kenyataannya Rasul sudah tidak ada. Rasul sudah wafat. Kemudian, dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu,
maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Siapa yang membela? Yaitu imannya. Yang membela adalah amal solehnya. Dan Allah Ta'ala menggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dan Allah hanya membela orang-orang mukmin sesuai dengan imannya yang benar, sesuai dengan amalnya yang ikhlas dan benar. Dajjal pemuda berambut keriting, matanya picek. Kalau picek itu berarti sebelah. Buta sebelah. Dua-duanya atau salah satu? Salah satunya, ya. Kemudian aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Khotam. Khoton. Iya. Abdul Uzza bin Khoton. Di situ di zaman Nabi ada orang yang bisa diserupakan. Konek kepingin ro Dajjal, deloken Abdul Uzza, mirip. Tapi dia orang kafir. Kalau orang muslim singgupun matanya buta sebelah, nggak boleh diserupakan atau dibuat percontohan sebagai Dajjal. Lho, deloken wajo iku lho kaya. Nah, nggak boleh. Padahal dia seorang muslim. Lanjut. Barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi, yaitu 10 ayat pertama. Maka hafalkan 10 ayat pertama untuk terhindar dari Dajjal. Dan dia akan muncul di suatu tempat, di tempat sunyi antara Syam dan Irak. Namanya Khurasan. Ya, antara Syam, baina Syam wal Irak. Apa itu? Khurasan. Negeri di mana di situ Dajjal mulai start. Asalnya bukan dari situ, tapi dari situlah dia mempersiapkan diri beserta pasukannya. Lanjut. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Tanya kami, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Jawab Rasulullah SAW, 40 hari. 40 hari, tetapi hari pertama 1 hari seperti setahun. Hari kedua 1 hari seperti sebulan. Hari ketiga 1 hari seperti sepekan. Dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Iya. Jadi kurang lebih berapa tahun itu? Kalau 1 hari pertama seperti setahun, berarti setahun lebih. Kurang lebih 600. Ya. Terus hari kedua seperti sebulan. Terus tanya kami, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Jawab beliau, tidak. Tidak, tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Dikira-kira. Ya, kenapa? Sehari seperti setahun. Orang tahajud kok kawan-kawan padahal udah pegel sholat. Sehari seperti setahun. Kemudian tanya kami, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Ya, angin itu sendiri. Terus dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu seperti iman kepadanya. Diulangi, diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya. Lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Maka diperintahkannya langit supaya hujan, maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Iya, terus bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar karena cukup makan. Nah, ini negeri yang menolak atau mengikuti Dajjal. Mengikuti Dajjal. Seperti ini negerinya. Kira-kira di negeri itu boleh sholat enggak? Kira-kira boleh sholat enggak? Boleh dikumandangkan azan enggak? Dipuklek gulumu be jajan. Ya kan? Pasti akan dibunuh. Nah, kalau sudah seperti itu harus apa contohnya? Harus hijrah. Walaupun belum ada yang seperti ini, tapi kemungkinan kondisi menuju kepada kondisi saat adanya Dajjal itu sudah mulai muncul. Walaupun tidak secara totalitas, walaupun hanya parsial. Negeri-negeri yang di situ kita dilarang menutup aurat, memakai jilbab. Negeri-negeri di situ yang kita tidak bisa bebas menjalankan ibadah. Ngapain tinggal di situ?
Ya. Enak nanti sampean tinggal di Jazirah Arab yang kering kerontang atau ditinggal yang di negeri subur yang di situ sholat nggak boleh. Enak mana? Tinggal di Arab atau di Hong Kong? Gus, tinggal mana? Enak Hong Kong apa Arab? Ya nyingit ya kan. Kalaupun ada kan sangat terbatas ya. Tapi ada yang memang negeri sama sekali nggak ada di situ. Mungkin di China, di negeri-negeri provinsi Cina tertentu, mungkin yang nggak ada kaum muslimin di situ, susah untuk melaksanakan sholat. Nah, apalagi sudah ada kasus ya Muslim, orang-orang Xinjiang ya, suku Uighur yang mereka itu banyak menganut agama Islam, mereka terbukti ditindas dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Dan itu sudah realita. Belum lagi kasus-kasus sebelumnya itu. Di mana tuh yang dibakar kaum muslimin? Di Rohingya. Ya, Muslim Rohingya. Mau pindah dari mana? Hijrah saja. Kalau di situ ditindas sampai diancam untuk dibunuh. Silakan hijrah. Kenapa? Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Fatuhajiru fiha, dan berhijrahlah di dalamnya. Iya. Wa qala Al-Baghawi, dan berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, Sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimina alladhi fi Makkah lam yuhajiru. Sebab turunnya ayat ini karena ada sebagian dari kaum muslimin yang berada di Mekah, mereka tidak mau hijrah. Nadahumullahu bi ismil iman, padahal Allah telah memanggil mereka atas nama iman. Waddalilu 'ala al-hijrah minas sunnah. Adapun dalil hijrah yang berkaitan dengan sunnah atau yang terdapat dalam sunnah, la tanqati'ul hijrata, tidak akan terputus hijrah, hatta tanqati'ut taubata, hingga taubat terputus, wala tanqati'ut taubata, dan tidak akan taubat itu terputus. Saya ulang, la tanqati'ul hijrata, tidak akan putus hijrah, hatta tanqati'at taubah, hingga taubat terputus, wala tanqati'ut taubata, dan taubat tidak akan terputus, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini makanya hijrah itu harus dipahami bahwa ada hijrah yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu hijrah dari mana? Mekah dan Madinah. Tetapi ada hijrah yang masih berlaku, pindah dari mana? Negeri kafir kepada negeri Islam. Baik, al-hijratu secara bahasa at-tarku, yaitu meninggalkan. Kemudian secara syar'i, taraka ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu hijrah. Meninggalkan syirik, karena syirik dilarang. Meninggalkan kekufuran, karena kekufuran itu dilarang.
meninggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan dilarang. Orang ahli maksiat, kemudian dia menjadi ahli taat, berarti orang itu telah apa? Hijrah. Dulu dia ahli syirik, soboi dukun, duwe jimat akeh. Kemudian dia berhenti total. Jimatnya diobong, dirusak. Berarti dia telah apa? Hijrah. Dulu ahli maksiat. Molimo dilakoni. Apa? Medok, madat, mabuk, main, maling. Jane yo gak limo tok sih akeh. Tapi semua perbuatan maksiat dosa besar ini dilakukan. Nah sekarang total dia berhenti. Tobat. Maka dia dikatakan apa? Hijrah. Nah cuman hijrah itu tantangannya berat. Karena setan gandoli. Ojo. Oh niku sik enom. Engko ae nek wis umur 29. Ya. Gurung 29 mati dud. Akhirnya nggak jadi tobat. Karena setan itu berusaha untuk menghalang-halangi orang apa? Taubat. Orang hijrah, taubat, dihalang-halangi. Jadi hijrah ini sesuatu amalan yang besar, yang syaitan tidak suka dengan orang-orang yang hijrah. Dulu misalnya ahli apa? Meso. Walaupun itu bukan termasuk dosa yang harus dihukum dengan hukuman berat, tapi kalau pengen hijrah dia harus berhenti secara total. Bukan hanya berhenti tapi juga apa? Hijrah. Hijrahnya bagaimana? Kumpul dengan orang-orang yang ahli taat. Orang yang ucapannya apa? Baik, ucapannya jujur, ucapannya benar. Dan meninggalkan teman-teman yang ahli meso. Kalau masih kumpul dengan mereka, masih ketularan ya. Apalagi gampang sekali. Memori itu keluar, memori masa lalu ya. Ya harus betul-betul dijaga hijrahnya itu. Hijrah itu berat, menjaga hijrah itu lebih apa? Lebih berat menjaga hijrahnya itu. Dulu senang dengan riba misalnya, pengen hijrah, dia harus berhenti dari apa? Riba. Berat itu. Apalagi pas punya kebutuhan atau kepepet. Kalau sudah kita komitmen untuk hijrah, maka hijrah secara total. Jangan sampai aku sing gede-gede enggak, sing cilik-cilik sih. Nek sing jutaan, puluhan juta enggak, tapi nek sing nyelang 100 balik 100 piro? 10 atau 100 polo saya masih misalnya. Itu berarti apa? Belum hijrah secara apa? Total. Masih pele. Hijrah itu total dari perbuatan maksiat. Baik. Makna hijrah yang pertama kadang dia disebut dengan al-intiqal, yaitu pindah. Yakni al-intiqalu min daril khaufi ila daril amni. Pindah dari negeri yang menakutkan menuju kepada negeri yang aman. Negeri yang menakutkan contohnya apa kemarin yang tadi? Rohingya. Menakutkan enggak? Menakutkan. Karena kalau sudah ketahuan dia seorang muslim, dia akan apa? Dibunuh. Atau minimal diintimidasi. Atau paling tidak dia apa? Dikucilkan. Dibully.
Nah, pindahlah ke negeri yang aman. Ini salah satu di antara makna daripada hijrah. Kemudian berikutnya, pindah al-intiqalu mim Makkah ilal Madinah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah semacam ini sudah tidak ada. Sudah tertutup. Kalau ini diartikan hijrah itu adalah apa? Intiqal, yaitu pindah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena dulu Mekah negeri yang tidak aman. Kemudian Madinah negeri yang aman. Tapi setelah Fathu Mekah, kota Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Semua mengakui tentang eksistensi Islam di Mekah. Baik mereka yang setengah-setengah simpati maupun yang simpati ataupun yang memang pengen masuk Islam tapi nggak berani. Akhirnya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Nah, berarti sudah tidak ada lagi alasan pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, negeri yang aman. Kemudian, kenapa saat itu mereka hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Berarti beliau berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Fase Mekah selama 13 tahun. Dan fase Madinah yaitu 10 tahun. Totalnya 23. Maka Rasulullah hijrah tahun keberapa berarti? Tahun ke-13 setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Dan Rasulullah hijrah berarti usia berapa? 53 tahun. Senom apa wis tuwa? Sampean piro, Gus? Hah? Piro? Swidak pitu. Biyen pindah tekan Jombang nang gone Surabaya tahun piro? Ya, udah lama berarti ya. Tapi kalau di sini semua negeri kaum muslimin. Jombang mayoritas muslim, Surabaya mayoritas muslim. Yang harus pindah itu dari apa? Dari kemaksiatan menuju kepada apa? Ketaatan. Nek biyen belunat, saiki dadi wong apik. Kemudian fase Madinah beliau menetap selama berapa? 10 tahun. Makkah adalah negeri apa? Dulu adalah negeri kafir. Madinah negeri Islam. Penaklukan negeri Mekah yaitu tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriyah. Tidak lama sebelum Nabi wafat. Nabi wafat tahun ke-11. Mekah kemudian menjadi negeri Islam. Maka Mekah dan Madinah sudah menjadi negeri Islam. Maka sudah tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tidak ada lagi hijrah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Tirmidzi, buka nomor 1590. Adzan. Boleh, silakan adzan dulu.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Riwayat yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, silakan dibaca tentang Fathu Mekah yang merupakan akhir dari hijrah min Makkah ilal Madinah, ya, dari Makkah ke Madinah. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jika kalian diminta untuk berangkat perang, maka berangkatlah. Iya. Nabi SAW ketika pembukaan kota Mekah, beliau SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Kenapa demikian? Karena kota Makkah sudah menjadi negeri Islam. Padahal ketika itu orang pada takut, dipikir Rasulullah mau balas dendam. Mereka pada takut ngumpat. Maka dengan gagah Nabi mengatakan, siapa yang bersembunyi, bukan bersembunyi, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Padahal ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Tapi putranya sudah masuk Islam. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayo Rasulullah SAW, dakwah beliau itu diterima dengan baik. Kenapa? Beliau tidak memiliki rasa dendam. Tidak memiliki sedikit pun dalam hatinya tergores dengan masa lalu. Itulah kebesaran jiwa Rasulullah SAW. Makanya dakwah supaya bisa seperti Rasulullah, maka kita harus juga mengikuti siapa? Sikap dan karakter
akhlak Rasulullah SAW. Sekalipun beliau menghadapi orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang mau membunuhnya, tapi beliau tidak punya rasa dendam dan sakit hati. Nah, ini penting. Ya, jadi dakwah itu jangan sampai kita baper. Apa baper? Ya. Di antara bapernya apa? Mudah marah. Ya, atau mungkin dia punya dendam, nggak boleh. Biarpun orang itu menyakiti hati kita, kita nggak boleh dendam. Seperti Rasulullah SAW, yaitu maha pemaaf. Makanya dalam ayat disebutkan kan ini, fabima rahmatim minallah, kalau tidak karena rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, kalau tidak karena rahmat Allah Jalla wa'ala, mereka tidak akan mau mengikuti kamu. Walaupun kalian sangat berharap akan yakni keislaman mereka. Baik. Kemudian di sini disebutkan walakin yang ada yaitu jihadun. Jihad wan niyatun, dan niat. Jihad dan niat. Setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah, yang ada adalah jihad. Bisa diartikan secara umum bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Bisa diartikan secara spesifik yaitu perang. Karena di sini ditutup hadisnya dengan apa? Fa idastunfirtum, dan apabila kalian diminta untuk berangkat perang, fanfiru, maka berangkatlah. Kira-kira kalau menurut hadis ini, sampean mendapatkan SK dari presiden untuk perang, berangkat nggak sampean? Temen lah. Hah? Kira-kira gimana? Dipanggil, ada surat keputusan dari presiden, disuruh berangkat ke sebuah negeri untuk misi perdamaian misalnya. Kan sama kan? Kadang-kadang kan bukan menjadi bagian dari kelompok yang berperang, tapi negeri kita ini kan politiknya adalah bebas aktif. Ya, atau bisa disebut dengan negara-negara non blok, tidak ngeblok barat, tidak ngeblok timur. Negara-negara non blok termasuk di sini Indonesia dengan sistem politik bebas aktif. Makanya dulu masih ada misi-misi perdamaian dunia. Dikirim ya, istilahnya pasukan Pasukan Garuda, ya kan? Garuda sekian, pasukan perdamaian. Nah, di situ bukan membantu orang yang berkonflik, justru Justru mendamaikan orang yang sedang berperang, konflik. Nah, kalau seandainya ada, walaupun untuk tidak berperang, ada misi perdamaian dengan mendamaikan, yakni negeri-negeri yang ada konflik horizontal, peperangan, saudara, antum diajak atau diperintah oleh penguasa negeri ini, kira-kira berangkat nggak? Terus, kon bagian opo? Ya, wong nyekel bedil ae gak kuat ngono. Ya gak apa-apa, paling ndak mungkin bagian apa? Ya, enggak apa-apa, bagian logistik boleh ya. Bagian ngedum panganan kan, benino kan nggo panganan. Ya, pengalaman ngedum buka itu dimanfaatkan nang ngono ya. Dilayani dengan baik ya. Nah, itu. Sama aja gitu. Atau merawat orang-orang yang sakit, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau antum misalnya dikirim ke Palestina misalnya, melawan Yahudi, siapa hakikat penjajah di muka bumi ini yang merampas negeri Palestina? Israel. Antum dikirim ke sana, kira-kira mau atau berangkat? Mau. Bagian apa? Ya nggak apa-apa, berangkat. Masih kayak bagian ngersi apa? Ngersi bedil ya, disokro-sokro, nggak apa-apa nih. Ya, jadi
Wa idzastunfirtum fanfiru. Jika kau diperintah untuk pergi berperang, maka berangkatlah. Maka setelah hijrah yang ada adalah jihad dan niat. Niat di sini adalah semua amal yang baik itu sumbernya dari niat. Maka ruang lingkup hijrah pertama apa? Niat. Di mana letak niat? Hati. Adapun jihad apa? Jihad itu bagian dari amal. Maka ruang lingkup dari hijrah itu adalah hati dan amal. Karena keduanya letaknya di mana? Keduanya letaknya di hati, satunya letaknya di amal perbuatan. Adapun niat adalah merupakan amalan hati, yakni membersihkan hati dari apa? Syirik, membersihkan hati dari riya. Itu juga termasuk di antara hijrah dari kesyirikan. Jihad demikian, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang sungguh-sungguh itu dalam kategori pertama, dia harus membekali amalnya dengan apa? Ilmu. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu berarti dia bukan orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau orang bersungguh-sungguh dalam beramal, amalnya didasarkan atas ilmu. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan. Maka hakikat dari hijrah adalah mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas, terutama saat terjadi fitnah, ujian. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis Ibnu Majah di nomor 3235 dari sahabat Ma'qil bin Yasar 3235. Yang termasuk kategori hijrah apa? Beribadah sungguh-sungguh di zaman apa? Zaman fitnah. Apa fitnah itu? Terjadinya huru-hara. Baik, silakan. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ibadah dalam situasi huru-hara bagiku sama seperti melakukan hijrah. Iya, al-ibadatu fil haraj. Beribadah pada saat terjadi haraj. Apa haraj? Banyaknya pembunuhan, itu haraj. Banyaknya pembunuhan, berarti ini fitnah. Terjadinya huru-hara. Kahijratin ilayya. Maka kedudukan orang itu sama dengan orang yang berhijrah kepadaku. Sama seperti orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian pula meninggalkan segala perbuatan yang dibenci, yang dilarang oleh Allah. Itu hakikat orang yang hijrah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Abu Dawud nomor 1449. Silakan. Dari Abdullah bin Habsi Al-Qatsami, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, apa pertanyaannya? Apakah amal perbuatan yang paling utama? Sabda beliau, lama berdiri dalam sholat. Iya, jadi amal yang paling utama apa itu? Lama berdiri di dalam apa? Sholat. Makanya sholat tahajud yang paling utama banyak rokaatnya atau banyak bacaan Qur'annya. Banyak baca Qur'annya. Banyak bacaan Qur'annya, sehingga dia berdirilah lama. Ya, satu juz bener. Satu juz satu rokaat, satu malam. Ya, berarti yang paling bagus. Ya, lama berdirinya yaitu di dalam apa? Di dalam salat. Kemudian afdal. Ditanya pula kepada beliau, apakah sedekah yang lebih utama? Iya. Katanya tentang sedekah. Fa ayyus sadaqah afdal? Apa sedekah yang paling utama? Beliau menjawab, hasil jeripayah orang yang kekurangan. Iya, jahdul mukilla. Yakni hasil dari orang yang kekurangan. Wis nyambut gawe ne rok-rok asem oleh titik tapi gak lali sodako. Itu sodako yang paling hebat. Nek duwe akeh sodako wajar nggak? Biasa. Duwe ratusan juta, miliaran, sodako gede. Bangun masjid wajar nggak?
Wajar. Wajar. Iki enggak. Ya. Nyambut gawe nih becak atau dodol Gorengan. tapi yo sik gelem nyelengi kotak infak. Hasilnya padahal mek 20.000 tapi digawe infak 5.000. Hebat ya itu. Berapa berarti itu? Berapa persen? Hah? 25%. Ya kan? Nah, itu sedekah yang paling baik. Yakni apa? Afdhalus sadaqah yakni jahdul mukillah, hasil jeripayah orang yang susah dalam kerja. Hasilnya sedikit. Lanjut. Ditanya pula, apakah hijrah yang lebih utama? Fa ayyul hijrata afdal, dan hijrah yang bagaimana yang paling utama? Hijrah yang bagaimana? Apa jawab Nabi SAW? Beliau menjawab, orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Man hajara ma harramallahu alaihi, yaitu orang-orang yang meninggalkan, menjauhi apa saja yang diharamkan oleh Allah. Itu hijrah yang paling baik. Pokoknya apa yang diharamkan oleh Allah dihindari. Contoh ya, apa yang diharamkan, yang sering gampang orang dengan membuka HP diem-diem, tapi yang dibuka apa? Film apa Gus? Wis tuwa sik delok film ae. Ya. Itu contoh yang diharamkan oleh Allah. Melihat gambar porno, film-film porno. Gampang nggak zaman sekarang? Gampang. Dan hijrah yang paling utama meninggalkan apa yang diharamkan. Dan itu termasuk yang diharamkan. Dan ini paling mudah, orang nggak tahu. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, hati-hati. Saat kesendirian kita itu hati-hati. Dan ingat, kesendirian kita di alam kubur nanti itu nanti cerminan dari kesendirian kita saat di dunia. Nek kon waya dhewean iku lha opo? Itu nanti akan terjadi saat kau sendirian di alam kubur. Maka orang yang sendiri, tidak ada orang yang tahu, dia berzikir, dia baca Quran ketika sendiri di alam kubur, nggak ada yang menemani. Itulah yang akan dilakukan. Hati-hati. Lah kok nek dhewean mbek HP-mu ngelutek ya kan mbek tola-tole. Nah, begitulah nanti. Ya. Fa ayyul jihadu afdal. Lanjut. Dan ditanya pula, apakah jihad yang lebih utama? Beliau menjawab, orang yang berjihad melawan kaum musyrikin dengan harta dan jiwanya. Menjahadal musyrikina bimalihi, ya, bi anfusihim wa amwalihim, yaitu orang yang berjihad melawan orang-orang musyrik dengan apanya? Harta dengan dan jiwanya. Jiwa dan hartanya. Kemudian ditanya pula, apakah kematian yang lebih utama? Kematian bagaimana yang lebih utama? Apa kata beliau? Beliau menjawab, orang yang sampai ditumpahkan darahnya dan kudanya juga ikut terbunuh. Man uhariqa damuhu wa ukira jawadu, dan orang yang ditumpahkan darahnya dan kudanya pun dibunuh. Yaitu orang yang berjihad, yang dia berjihad, dia mati sajaran-jarane mati. Mbok kena apa jarane? Ya bisa jadi dibunuh juga. Ya ini yang berkaitan dengan apa? Hijrah. Jadi intinya hijrah itu sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi apa? Al-intiqalu min baladi syirki ila baladi tauhid. Pindah dari negeri syirik kepada negeri tauhid. Apalagi? Yakni al-intiqal minal bid'ah ila sunnah. Pindah dari bid'ah menuju sunnah. Al-intiqal, pindah dari mana? Minal ma'asi ila ta'ah, yaitu pindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu hakikat hijrah. Karena sudah tidak ada lagi hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Apa tanda sebelumnya saya mau tanya
tentang keadaan orang tua Nabi Muhammad SAW. Iya. Sebelum Islam itu menyebar luas di Jazirah Arab, apakah Nabi orang tua Nabi Muhammad dulu itu pernah menyembah berhala? Dan misalnya kalau memang pernah menyembah berhala, apakah meninggalnya orang tua Muhammad itu bisa diampuni dosa-dosanya atau besok pada hari kiamat bisa mendapat pertolongan dari Muhammad karena anaknya seorang nabi. Iya. Orang tua dari Muhammad SAW. Iya. Baik. Permasalahan ini sudah banyak dipertanyakan oleh para thalabul ilm, ya. Kemudian jawaban pertama, mereka memakai sebuah riwayat hadis ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bapakku di mana?" "Bapakmu di neraka." Dia pergi, dipanggil, "Ta'al, kemari. Bapakmu sama bapakku sama-sama di neraka." Hadis sahih. Nanti bisa dicek, ada di situ ya, untuk singkat saja. Kemudian ada yang mentakwil hadis ini. Ya, hadis ini ditakwil yang dimaksud bapaknya di situ adalah ammu, yakni Abu Talib, yakni pamannya, yakni Abu Talib. Kenapa? Karena posisi paman itu sama dengan bapak dari pihak ayah. Ada yang mentakwil seperti itu. Kenapa? Karena dilandasi bahwa mereka sangat cinta kepada Nabi. Masa sih bapaknya Rasulullah itu kafir, ya kan? Masuk neraka. Nah, atas dasar cinta seperti itu kepada Nabi, sehingga apa? Sehingga nggak mau kalau seandainya misalnya ibunya Rasulullah, bapaknya Rasulullah dianggap mati dalam kondisi kafir. Ya, intinya seorang muslim itu mereka mengimani sesuai dalil. Kalau Rasul menyebutkan seperti itu yang kita imani. Cuman beda takwil, apakah itu memang bapaknya, ya kan? Ataukah itu pamannya, wallahu a'lam. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak membicarakan bapak Rasulullah, ya, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tidak ada dalil yang rinci mengenai hal itu. Tapi siapapun yang hidup di masa fatrah, ya, antara diutusnya Nabi sampai Nabi berikutnya. Karena antara Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun. Ada masa vakum di situ. Disebut dengan masa apa? Fatrah. Masa menunggu datangnya Nabi berikutnya. Apalagi dikabarkan dalam Taurat, dalam Injil, bahwa nanti akan ada Nabi terakhir. Namanya siapa? Ciri-cirinya jelas lengkap dalam Taurat dan Injil. Sekalipun mereka menyembunyikan ciri-ciri itu. Mereka mengetahui Rasulullah ciri-cirinya seperti mengetahui ciri-ciri anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu jelas itu. Nah, dari sinilah kita meyakini bahwa siapapun yang hidup, selama tidak ada orang yang mengajak untuk bertauhid, untuk menyembah kepada Allah, maka orang dalam kondisi seperti itu dia tidak akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi bukan berarti dia dapat surga. Karena surga itu bagi orang-orang yang beramal saleh. Bima kuntum ta'lamun atau ta'malun. Ta'lamun atau ta'malun. Surga itu bagi orang yang ta'lamun atau ta'malun. Ta'malun, yaitu orang yang beramal, bukan orang yang mengetahui. Kalau sekedar mengetahui gampang, tapi ta'malun diulang-ulang dalam Quran. Bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi itu yang beramal soleh. Tapi dalam kasus ini, yakni apa? Kaitannya dengan siksa. Kalau kaitannya dengan siksa neraka, maka Allah berfirman, buka surah Al-Isra, surat 17. Surah yang ke-17, yaitu pada ayat yang insyaallah ayat ke-15. Allah Jalla wa'ala berfirman, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Perhatikan yang terakhir dari statement Allah di sini. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami, kata Allah, tidak akan pernah menyiksa suatu kaum sebelum kami mengutus kepada mereka para siapa? Para rasul, para utusan. Ini dalilnya. Allah nggak akan menyiksa. Dan yang terakhir pertanyaan itu, wis lao pokoknya ku ngurusi bapak Kanjeng Nabi, urusono awakmu dewi. Ya, beliau masuk surga, masuk neraka, efek nggak bagi kita? Ada efeknya nggak? Nggak ada, wis gak usah ngurusi wong liya. Kita beriman sesuai dalil gitu aja. Dalilnya seperti ini, kita imani. Dalilnya dalam hadis seperti itu, kita imani. Wis gak usah ribut. Karena ini apa? Ini pernah sampai tukaran. Gara-gara masalah ini. Sing situ neraka, sing situ neraka, bapak Nabi kon yo gak terima ya kan? Ada yang seperti itu. Ya sudah, kita imani apa yang diucapkan Allah dan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Itu saya dalam itu saya kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya. Nah, nanti kan itu kan sudah ditutup neraka, ditutup siapa bina, siapa bina. Kira-kira yang ahli fakir ini gimana? Yang selama dia iman dengan Iya, Rasul di sini adalah yakni orang-orang yang diutus oleh Allah dan para pewarisnya. Karena tidak akan berhenti para Rasul itu. Hatta sekarang Rasul sudah wafat. Tapi ada para pewarisnya. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Rasul tidak ada, tapi para ulama datang ke suku Asmat, datang suku Aborigin, datang ke suku Indian. Mereka berdakwah, menyampaikan tauhid. Ya kan? Kalau sudah dakwah sudah semakan, hujah sudah ditegakkan, lantas dia nggak mau beriman, baru Allah memberikan konsekuensi. Jadi akan tetap ada Rasul sampai akhir zaman ada. Siapa? Para pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.